Makanya saya ini kadang ya maliki sekali, kadang saya itu maliki sekali, kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya, ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya, ini satu paket saja. Yaitu tadi nanti kalau sampean kasih lalim itu sudah ada urusan saya tadi, nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nunggu, nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. Ya Rasulullah, ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Wama ahlakaka. Lalu yang bikin rusak kamu apa? Qol waqatu imroati fi nahari Ramadan. Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fi nahari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin, atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak, atau puasa 60 hari, atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat ya, hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh ashabus sunan. Oke, riwayatnya nggak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya, kalau anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus anda rokok atau anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhrin syar'iyin, anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Tidak sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah itu nak jima. Kan ngombe kopi be jima beda. Pertanyaannya tuh lucu, ini naik secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak kan? Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, ndak itu nilainya. Nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Lenda ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi otak kamu harus percaya. Loh iya kan, beda kan. Saya secara nafsu tidak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Saya tuh pernah debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis itu, waduh. Harusnya kamu ngaji saya, tidak debat tuh yang level. Kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'ah kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham apa tidak paham? Paham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min intian. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, bu cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa.
Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah Kemenang itu jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Ya likingnya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling itu apik nak menawa nang andani. Terus ngangkat, "Hei maling ke pimpinanku." Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman, sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus, saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah, ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan, bal asad, malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Wah ya fatal. Itu kan sama dengan santri geblek ketika ada kiai ini, "Cung, kowe mbek bojomu jogeman naboi." Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang tidak naboi tapi nyadui." Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, "Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Cung, jogeman naboi bojomu." "Nggih Pak Yai, siap." Suatu saat istrinya lapor, "Pak, tetap benjut, kenapa? Kulo nak niki disadui." Mereka pikirannya, sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Karena kalau kaidah fikih itu, saya itu pernah dipisui kiai itu. Ini kisah nyata itu, dipisui kiai itu. Pas basul masail dulu saya itu masih sering mau basul masail. Tadi mun pensiun mun boten niku mun. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu, karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusus-khusus, yang sepuh-sepuh, desainer itu dosa. Gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, tidak tahu. Bilang begini, "Pak Yai, yang didesain apa?" Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fasik. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seperapat, paham gitu? Kau coba yang celana dalam terlalu vulgar gitu, paham gitu? Ndak rok saja lah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh, karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya, "Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi podo repoti." Podo repoti nak dalam
itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu, yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok malah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian, kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih, ma la yudraku kullu la yudraku kullu.